Selamat sore pemirsa, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar yaitu Bambang Susatyo menyiapkan karpet merah jika Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka memiliki niat untuk bergabung bersama dengan Partai Beringin. Selain informasi tadi, kami juga memiliki sejumlah informasi terkini tentang persiapan pilkada yang kami rangkum dalam Kabar Pemilu. Bersama saya Gina Vita, berikut Kabar Pemilu selengkapnya untuk Anda. Kita langsung awali Kabar Pemilu hari ini pemirsa. Informasi pertama yaitu momen menarik yang menjadi perhatian publik yaitu dalam penyelenggaraan World Water Forum 2024 di Nusa Dua Bali, yaitu pertemuan akrab antara Presiden Joko Widodo dengan Puan Maharani. Puan Maharani merupakan salah satu peserta pertemuan World Water Forum dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPR RI. Di acara pembukaan, Presiden Joko Widodo selaku tuan rumah menyapa setiap tamunya termasuk Puan Maharani. Ramah tamah antara Presiden Joko Widodo dengan Puan Maharani bahkan sudah terjadi sejak Minggu malam di acara welcoming dinner. Presiden Joko Widodo menyempatkan diri menyapa Puan bahkan melakukan gestur berjoget. Sepertinya gestur Presiden ini berkaitan dengan aksi Puan yang ikut berjoget saat acara hiburan berlangsung di gala dinner. Keakraban ini menjadi sorotan menyusul adanya ketegangan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, Ibunda Puan Maharani. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Partai Golkar menyiapkan karpet merah untuk Presiden Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka jika ingin bergabung ke partai berlambang beringin tersebut. Golkar juga terbuka bagi politisi PD Perjuangan lainnya yang keluar dari partainya. Jika Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka ingin masuk Golkar, pun halnya dengan mantan politikus dari PDI Perjuangan Marwarar Sirait. Prinsipnya Partai Golkar menyiapkan karpet merah bagi siapapun yang ingin masuk Partai Golkar, termasuk Mas Gibran, termasuk Pak Jokowi, termasuk tokoh-tokoh lain, Mas Ara. Kudori sendiri kalau mau masuk silakan, kita buka pintu lebar-lebar. Ya, tadi udah pakai kaos kuning dia. Hingga saat ini baik Joko Widodo maupun Gibran Rakabuming Raka belum menyatakan sikap secara resmi ke partai mana mereka akan berlabuh setelah hubungan mereka dengan PDI Perjuangan renggang pasca Pilpres 2024. Sementara Marwarar Sirait keluar dari PDI Perjuangan setelah memiliki perbedaan sikap politik dengan partai berlambang Banteng Moncong Putih tersebut. Dari Jakarta, Kristanti Yosefa, Ziko Fernando, TV One mengabarkan. Pemirsa, Yusril Iza Mahendra mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB. Keputusan ini diumumkan Yusril dalam musyawarah Dewan Partai Bulan Bintang yang digelar pada akhir pekan lalu. Yusril Iza Mahendra mengumumkan mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB. Yusril mengaku alasannya mundur sebagai Ketua Umum PBB adalah untuk regenerasi. Hal ini disampaikan pakar hukum tata negara sekaligus Wakil Ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo Gibran tersebut dalam musyawarah Dewan Partai Bulan Bintang yang berlangsung pada Sabtu pekan lalu di markas besar DPP PBB Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan sebaiknya kita saksikan bersama, saya serahkan tugas kewenangan Ketua Umum kepada pejabat Ketua Umum partai yang baru saja dipilih oleh musyawarah Dewan Partai. Ya, saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi saya tidak lagi melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ketua Mahkamah Partai Fahri Bahmid pun menggantikan Yusril sebagai penjabat Ketua Umum PBB sementara, usai mendapat 29 suara dalam pemungutan suara yang digelar internal partai. Sementara Ketua Umum definitif baru akan dipilih dalam muktamar PBB yang akan digelar Januari tahun depan. Dari Jakarta, Kristanti Yosefa, Trinugroho, TV One mengabarkan. Terima kasih kepada Bapak Ketua. Pemirsa, nama Marwarar Sirait belakangan disebut-sebut masuk dalam bursa kursi menteri pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka.
Mantan politisi PD Perjuangan itu diklaim layak untuk mendapat posisi terhormat di pemerintahan yang akan datang. Mantan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Marwarar Sirait menanggapi soal tawaran kursi menteri usai mendukung Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 lalu. Marwarar menyatakan dirinya tidak pernah bicara soal jatah kursi menteri. Selama 10 tahun mendukung Presiden Jokowi, begitu pula saat mendukung Prabowo yang saat ini sudah menjadi presiden terpilih. Ara mengaku sering berdiskusi dengan Prabowo tentang berbagai hal, karena Prabowo menurutnya orang yang menerima kritik dan juga saran. Oh enggak, saya nggak pernah bicara dan selama ini juga 10 tahun saya tidak jadi menteri, saya tetap loyal sama Pak Jokowi. Saya mendukung Jokowi dan Prabowo bukan karena menteri, tapi saya percaya mereka adalah orang yang baik dan benar untuk memimpin Indonesia. Hari ini saya dipanggil Pak Prabowo ke Bali untuk berbicara malam ini, tapi untuk berdiskusi biasa aja. Kebetulan sekarang saya mau ke Bali karena dipanggil beliau untuk berdiskusi biasa aja. Dan itu biasa kita lakukan karena Pak Prabowo sangat egaliter seperti Pak Jokowi, bisa menerima masukan bahkan kritik sekalipun. Marwarar Sirait awalnya dikenal sebagai kader PDI Perjuangan, tetapi memilih mundur dari partai tersebut karena lebih memilih mendukung Prabowo Gibran. Dengan alasan ini namanya pun kerap diusukan masuk dalam bursa kursi menteri di pemerintahan yang akan datang. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Sementara itu pemirsa, rencana revisi Undang-Undang tentang Kementerian Negara yang bertujuan menghapus batas maksimal 34 nomenklatur kementerian terus menjadi sorotan. Ada yang menyebut revisi ini dibutuhkan, tapi tak sedikit yang menilai revisi undang-undang ini kental nuansa politis. Wacana penambahan Kementerian Negara masih terus memantik reaksi pro dan kontra dari berbagai pihak. Ada yang setuju, namun tidak sedikit yang memandang sinis. Pakar Hukum Tata Negara Radian Syam justru menilai sudah saatnya Undang-Undang Kementerian Negara Nomor 39 Tahun 2008 direvisi. Jumlah 34 kementerian yang ada saat ini menurutnya belum merangkum seluruh urusan pemerintah. Dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu jelas berbunyi Presiden pemegang kekuasaan pemerintahan. Selanjutnya di dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar 45 itu dikatakan bahwa Presiden di dalam menjalankan pemerintahan itu memilih para menterinya. Artinya dalam dua landasan ini, dalam dua pasal yang diatur di dalam konstitusi kita, itu menyebutkan bahwa Presiden memiliki hak prerogatif untuk menentukan para menterinya. Saya menilainya sangat penting dan sangat urgent Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 ini untuk disegerakan dilakukan perubahan dan kemudian jangan membatasi jumlah kementerian itu. Karena konstitusi jelas mengatur Presiden memiliki hak prerogatif di dalam menentukan pilihan untuk para menteri. Pandangan berbeda disampaikan pakar komunikasi politik M. Rusi Hombi. Meski menjadi hak prerogatif Presiden, potensi penambahan atau penggabungan kementerian sudah seharusnya melalui kajian yang mendalam. Ini penting untuk mengetahui sejauh mana efektivitas jika rencana penambahan kementerian dapat terrealisasi. Dalam wacana tentang jumlah kementerian yang terjadi saat ini di ruang publik, menurut pandangan saya yang penting disampaikan oleh Presiden kita yang akan datang, yang dilantik pada bulan Oktober yang akan datang, yaitu Prabowo Gibran, khususnya Prabowo. Seharusnya mereka atau tim di balik Prabowo mengkaji dulu sejauh mana efektivitas daripada andaikan jumlah menteri itu lebih dari 35 atau menjadi 40. Menurut pandangan saya tidak ada masalah menjadi 40 kementerian atau boleh jadi bisa saja lebih, asal memang ada kriteria yang dipakai bahwa memang kementerian ini tujuannya ini, sasarannya ini, efektivitasnya ini tentu dengan termin waktu.
Wacana penambahan kementerian dari 34 menjadi 40 saat ini memang tengah menjadi isu yang terus bergulir. Badan Legislasi DPR bahkan sudah melakukan rapat untuk melakukan revisi Undang-Undang Kementerian Negara. Pertanyaannya, apakah revisi undang-undang ini penting untuk negara atau hanya sekedar mengakomodasi kepentingan politik? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Mantan Wakil Kapten Tim Pemenangan Nasional Anies Muhaimin, Sudirman Said diusung konsolidasi relawan Anies agar maju menjadi Gubernur DKI Jakarta. Informasinya saat lagi untuk Anda. Pemirsa, mantan Wakil Kapten Pemenangan Nasional Anies Muhaimin, Sudirman Said diusung oleh konsolidasi relawan Anies agar maju menjadi Gubernur Jakarta. Sebelumnya, Sudirman Said disebut maju menjadi calon Gubernur Jakarta melalui jalur independen. Mantan Wakil Kapten Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Sudirman Said, diusung oleh konsolidasi relawan Anies untuk maju dalam bursa Gubernur Jakarta. Muhammad Ramli Rahim selaku Ketua Konsolidasi Relawan Anies atau Korean menyampaikan strategi agar Sudirman Said bisa terpilih menjadi Gubernur Jakarta. Ramli Rahim menyampaikan bahwa komunikasi Sudirman Said dengan partai politik sudah terjalin dengan baik. Tantangan saat ini adalah bagaimana mengenalkan Sudirman Said kepada masyarakat agar masyarakat percaya bahwa Jakarta akan lebih baik di tangan mantan Menteri ESDM ini. Sudirman Said sebenarnya tidak begitu sulit untuk disosialisasikan. Hanya butuh diberitahukan ke masyarakat bahwa ini ada calon yang baik, punya integritas yang sangat tinggi, punya kemampuan manajerial yang sangat baik, dan sudah dibuktikan di mana-mana. Tantangan pertama, beliau harus ketemu partai politik yang pas ya. Jadi komunikasi sekarang sudah terjalin dengan partai politik. Ya, kita berharap secepatnya ada keputusan supaya masyarakat tidak ragu bahwa Mas Dirman ini bisa diusung sebagai calon gubernur. Yang kedua, tantangan kita untuk memperkenalkan sosok Sudirman Said. Ya, tinggal mereview saja ke masyarakat siapa Sudirman Said sesungguhnya, supaya masyarakat bisa percaya bahwa Jakarta akan lebih baik di tangan Sudirman Said. Nama Sudirman Said sebelumnya disebutkan akan maju menjadi calon Gubernur Jakarta melalui jalur independen. Namun belakangan batal dan saat ini terus berkonsolidasi dengan sejumlah partai politik. Dari Jakarta, Hilda Ramadanti, Rian Syahrul, TV One mengabarkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Partai Golkar resmi mengusung pasangan Khofifah Indar Parawansa, Emil Dardak dalam Pilkada Jawa Timur. Erlangga menyebut duet ini mendapat dukungan dari Koalisi Indonesia Maju. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengumumkan mengusung mantan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan mantan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak untuk maju dalam Pilkada Jawa Timur. Airlangga menyebut mendapat dukungan dari Koalisi Indonesia Maju. Kita sudah mengeluarkan surat keputusan untuk mengusung Ibu Khofifah dan Mas Emil sebagai calon gubernur Jawa Timur dan wakil gubernur. Dan kami sudah komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju yang seluruhnya punya calon yang sama. Jadi kalau kita lihat di Jawa Timur, Koalisi Indonesia Maju ini punya 52%. Jadi cukup. Tapi kalau yang lain mau ikut, boleh. Khofifah menyatakan akan berjuang memenangkan Pilkada Jawa Timur. Berpasangan dengan Emil Dardak juga dinilai akan membuat kinerjanya sebagai gubernur menjadi produktif. Tentu ini adalah kepercayaan mandat yang sangat berharga bagi kami untuk kami bisa melaksanakan proses ini sebaik mungkin, bekerja keras semaksimal mungkin
sehingga kami, saya dan Mas Emil, insya Allah akan menjalankan tugas dalam proses pemenangan. Mudah-mudahan mohon doa semua kami bisa memenangkan proses pemilihan Gubernur Jawa Timur pada bulan November yang akan datang. Sementara, Emil Dardak mengungkapkan terus berkomunikasi dengan partai-partai politik. Sudah, saya juga secara sangat rutin memang akrab dengan beliau-beliau yang ada di, ini tadi bicara PAN ya, Partai Amanat Nasional. Jadi ya alhamdulillah chemistry-nya sudah terbangun. Kita juga banyak bicara mengenai pilkada kabupaten kota bersama-sama. Jadi insya Allah sudah terbangun komunikasi. Selain Partai Golkar, Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Hovifah Emil yaitu Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. YouTuber otomotif Ridwan Hanif bersiap maju dalam pelaksanaan Pilkada Klaten, Jawa Tengah. Ridwan mengambil formulir pendaftaran bakal calon bupati atau wakil bupati Klaten melalui Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Hingga kini pemirsa sudah terdapat 3 tokoh internal partai politik dan 2 tokoh eksternal yang mengambil formulir pendaftaran sebagai bakal calon bupati atau wakil bupati pada Pilkada Klaten, Jawa Tengah. Ridwan Hanif dinilai sebagai tokoh anak muda yang berpotensi dan memiliki relasi yang luas terutama di media sosial. Sementara itu, batas waktu pengembalian formulir di kantor DPD PKS Klaten adalah tanggal 21 Mei 2024. Pemirsa, mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, Muzakir Manaf, menolak ajakan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menjadi salah satu menterinya di masa kepemimpinannya. Mantan Panglima GAM itu menolak tawaran tersebut dan lebih memilih untuk fokus menjadi calon Gubernur Aceh di Pilkada 2024 mendatang. Sebelum Pilpres 14 Februari lalu, ia sempat meminta jatah 2 kursi, Menteri ESDM dan Menteri Pertanian. Namun pasangan yang didukungnya kalah sehingga ia enggan mengajukan permintaan yang pernah diajukannya kepada Prabowo Subianto. Kepada para syuhada dan roh-roh urusi kita jabatan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kabar Pemilu hari ini. Hari kata saya Gina Vita pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa.